Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di On The Cloud Podcast Mahfud. Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan karya yang bersifat inovatif dan berguna bagi masyarakat. Tentunya ngomongin kreativitas nih ya, perkenalkan saya Tria Smita dari SMA Al Furqon. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara kali ini dan tentunya saya nggak sendirian. Di samping saya bersama narasumber yang akan menemani di acara On The Cloud Podcast Mahfud. Siapakah beliau? Penasaran nggak Anda? Beliau adalah Bapak Didik Purwanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, keluarga. Alhamdulillah, barakallah. Bapak ini asli orang mana sih? Kalau bicara aslinya berarti tempat kelahiran ya. Nah, kelahiran saya ini adalah di daerah Kedamaian juga. Jadi dekat sebenarnya dengan SMA Al Furqon. Iya. Jadi saya lahir di Dusun Gempol, di daerah Kedamaian di dekat ini ya, Dusun Peranti. Nah, barangkali yang orang-orang di sekitar Kedamaian juga paham kalau daerah itu. Ya. Berarti dekat ya Pak dengan daerah saya. Saya dari Krian loh Pak. Oh ya, tetangga desa lah. Ya. Terus kalau boleh tahu aktivitas Bapak sehari-hari itu apa? Yang jelas saya juga sudah berkeluarga dan saya tinggal di Surabaya. Jadi ini sudah antar kota ya. Jadi kalau Al Furqon ini kan ada di Gresik ya, dan saya tinggalnya di Surabaya bagian timur, tepatnya di Keputih Sukolilo. Gitu. Kalau perjalanan ya kurang lebih 1 jam lah. Dan keseharian saya juga bekerja sebagai pengajar di kampus. Jadi saya adalah dosen di Teknik Kimia Unipra. Unipra ini adalah kampus Universitas W.R. Supratman Surabaya. Iya. Jadi memang latar belakang saya di Teknik Kimia. Ya. Jadi saya adalah lulusan S1 dari ITS, kemudian juga S2 dari ITS. Dan ya doakan aja ya, semoga saya segera S3. Gitu. Ya, amin. Ya. Semoga berhasil Pak. Ya. Tentunya kita di sini akan ngobrol-ngobrol banyak tentang EduSense ya Pak ya. Okay. Kan Bapak di sini juga guru ekstra EduSense. Kalau boleh tahu apa sih Pak pengertian EduSense Club itu? Oke, jadi EduScience Club ini adalah satu komunitas yang terdiri dari kumpulan ada mahasiswa, ada guru, ada dosen dan juga ada masyarakat ya. Dan kenapa kita namai EduScience Club? Karena memang kita bergerak di pendidikan. Jadi edu itu berasal dari kata edukasi. Dan science ini kalau arti katanya adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi EduScience Club adalah komunitas tempat para pengajar dan pembelajar di bidang sains atau ilmu pengetahuan alam yang aplikatif. Karena memang yang kita ajarkan tidak hanya teori, kita lebih mengajarkan praktek ya. Jadi kita satu pertemuan satu karya seperti itu. Terus sejak kapan berdirinya EduScience Pak? Oke, kalau bicara sejak kapan EduScience berdiri kira-kira di tahun 2012 ya. Jadi lumayan lama ya Pak ya? Iya, 10 tahun ya, nggak terasa. Jadi awal mula dulu itu saya berkumpul dengan teman-teman sesama alumni ITS. Ya. Kemudian kita punya ide gagasan untuk membuat rumah sains. Tapi karena rumah sains ini sudah ada di Jakarta, ya. Jadi rumah sains ini adalah tempat untuk modul-modul pembelajaran, ya. Tapi kalau istilah rumah sains ini sudah dipakai oleh satu komunitas yang ada di Jakarta. Oleh karena itu kita tidak pakai istilah rumah sains, tapi kita pakai istilah EduScience Club. Gitu. Ya. Nah, terus kalau di Al Furqon sendiri ini EduScience itu sejak kapan? Al Furqon itu bergabung tahun 2018 ya. Jadi di tahun itu secara khusus tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah Pak Suryo telepon ke saya ya, Pak Didik kita bisa bertemu enggak ya? Saya juga dari mana ini, dan ternyata dari Al Furqon, dan alhamdulillah setelah bertemu dengan beliau dan akhirnya kita menjalin kerjasama dan sampai sekarang kita berkegiatan di Al Furqon ini. Terus kalau fungsinya kalau
fungsi kita belajar EduScience itu apa Pak? Nah, apa sebenarnya kegunaan EduScience untuk para siswa? Yang jelas karena kita lebih ke arah praktek, maka kita membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Ya, jadi semua anak akan semakin bersemangat dan teman-teman yang belajar EduScience itu akan bisa membuat karya-karya inovatif. Contohnya itu apa aja Pak? Nah, Membuat karyanya itu. Kalau contohnya banyak ya. Salah satunya yang kemarin sempat kita buat, misalkan di Al-Furqon, produk-produk kimia. Nah, seperti yang ada di depan ini barangkali bisa saya tunjukkan ya. Ini adalah Al-Furqo Virgin Coconut Oil. Nah, VCO itu ya Pak ya? ya, jadi ini buatan siswa-siswi di sini loh. Ini langsung ya anak-anak kemarin membeli kelapa dan memarutnya, kemudian memeras jadi santan dan dengan teknik tertentu diolah dan keluarlah minyaknya. Dan minyaknya memang tergolong virgin coconut oil ya, minyak kelapa murni. Dan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan karena memang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau yang ingin daya tahannya lebih kuat, nah kalian harus membeli produk Al-Furqon ini ya, gitu. Nah, kalau boleh tahu itu manfaatnya apa aja sih Pak? Nah, nanti bisa browsing ya. Dan salah satu kegunaan yang seringkali digunakan, kegunaan dari virgin coconut oil ini bermacam-macam ya. Ada untuk kecantikan. Jadi kalian yang ingin wajahnya glowing seperti itu, nah ini bisa dipakai, bisa dioleskan dan bisa dipakai untuk roller seperti itu. Dan kalian yang ingin diet, nah ini juga kalau dikonsumsi ini juga lebih mudah membakar lemak. Jadi berfungsi untuk menurunkan berat badan. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, fungsi utamanya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau virgin coconut oil ini sebenarnya mirip dengan air susu ibu. Jadi air susu ibu ini kan imunisasi alami, gitu ya. Jadi ini adalah vaksin alami sebenarnya. Jadi pasti banyak gunanya. Langsung diminum, gitu ya. Cara pakainya. Diminum ya Pak ya? Ya. Nah, terus kreativitas apa saja yang dilakukan oleh siswa di bidang EduScience itu Pak? Nah, kreativitas yang lainnya mereka membuat karya-karya terkait dengan ilmu fisika dan juga kimia. Kemarin yang sudah dibuat misalkan robot hidrolik. Nah, setelah itu teman-teman juga berlatih membuat mobil-mobilan yang bisa bergerak dengan tenaga angin, tenaga surya atau juga tenaga pegas. Jadi banyak sekali karya-karya yang memang aplikatif. Dan mungkin saya mau menambahkan juga selain Al-Furqo ini sebenarnya ada satu karya lagi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Al-Furqon di EduScience, yaitu sabun cuci piring ini, gitu ya. Ini mereknya Santri, gitu ya. Dan ini kalau di wilayah sekitar sekolah, ini info anak-anak itu laku keras, gitu ya. Iya, jadi laku banyak Pak. kita produksi gitu seminggu sudah habis, gitu. Ya. Jadi seringkali kewalahan. Dan akhirnya banyak yang order. Kalau dijual di masyarakat itu berapa ya Pak? Nah, dengan kemasan, ini kemasan 350 ml ya. Ini dijual dengan harga 5.000. Bayangkan kalau di produk merek lain, kemasan 400 itu harganya sudah antara 8.000 sampai 10.000. Jadi ini jauh lebih murah dan kalau kualitasnya nggak usah diragukan. Kalau produknya siswa-siswa Al-Furqon ini saya jamin berkualitas, gitu ya. Karena memang sudah terbukti kalau konsumen beli lagi itu artinya kan mereka puas, gitu ya. Oke. Terus bahan aslinya itu apa sih Pak itu kalau? Oke, kalau virgin coconut oil tadi dari kelapa. Nah, kalau sabun cuci piring ini memang dari bahan kimia ya. Tapi hebatnya lagi teman-teman di Al-Furqon ini mereka mengkombinasikan dengan bahan alam. Jadi selain bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuat sabunnya, kemarin siswa-siswa Al-Furqon mengkombinasikan dengan ekstrak belimbing wuluh dan ekstrak lidah buaya. Hebat ya, Santri Al-Furqon bisa tahu. Iya,
karena memang ternyata info dari anak-anak juga di sekitar sekolah ini banyak tanaman bimbing wuluh dan lidah buaya seperti itu. Jadi sekalian mereka olah dan mereka tambahkan untuk mengurangi bahan kimia yang ada. Menurut Bapak, apakah kegiatan EduScience ini tuh juga berkaitan dengan mata pelajaran sekolah? Berkaitan dengan mata pelajaran sekolahkah materi EduScience? Tentu ya, gitu ya. Tapi tidak secara langsung, misalkan perhitungan rumus-rumusnya atau yang diujikan di ujian-ujian nasional seperti itu tidak, karena memang kita lebih ke praktek ya. Tapi praktek-praktek yang kita lakukan itu adalah aplikasi dari hukum-hukum alam yang ada di sana. Kalau di fisika misalkan barangkali kalian tahu hukum Pascal atau hukum Newton seperti itu, nah itu kita aplikasikan di karya-karya teman-teman yang dibuat di Al-Furqan ini. Dan satu lagi, hubungan erat antara pembelajaran di EduScience dengan materi di sekolah adalah anak-anak rata-rata ketika ikut EduScience mereka jadi lebih bersemangat. Gitu. Kenapa? Ya, makanya kok banyak yang minat di ekstra EduScience itu, Pak. Iya, karena mereka akhirnya bisa mengaplikasikan gitu ya. Kalau di kelas itu kan rata-rata guru-guru hanya menjelaskan teori gitu ya. Kalau EduScience berarti kayak banyak praktek-praktek gitu. Nah, benar. Jadi teori-teori yang ada di sekolah di kelas itu kita wujudkan dalam bentuk nyata sebagai karya. Nah, mereka senang dan akhirnya mereka ketika di kelas mereka lebih menyimak gitu ya, karena mereka nanti akan mengaplikasikannya di EduScience. Gitu. Oh, gitu. Terus setahu saya nih Pak, kok kan banyak siswa-siswa yang dikirim lomba itu ya. Lomba apa aja sih Pak? Oh ya, jadi kalau di EduScience memang kita tidak hanya membimbing pembelajaran, gitu ya. Kita juga membimbing untuk prestasi. Jadi ketika Pak Surya misalkan menginformasikan, Pak Didi ini loh ada lomba tentang sains, gitu. Bisa nggak anak-anak ikut? Nah, biasanya saya akan memilih tim-tim dari EduScience, kemudian kita bina dan alhamdulillah beberapa lomba yang diikuti anak-anak memunculkan prestasi. Jadi saya ingat di beberapa tahun kemarin ketika ada lomba water rocket launcher yang diadakan di UIC tingkat nasional, alhamdulillah siswa-siswa Al-Furqan juara 2 gitu ya. Dan setelah itu kita kirimkan lagi kemarin yang paling baru, kalau nggak salah bulan kemarin ada lomba tingkat Jawa Timur, ada lomba karya tulis, kemudian ada lomba robot hidrolik. Ternyata siswa-siswa Al-Furqan juga juara 2 tingkat Jawa Timur, gitu ya, khususnya di robot hidrolik. Jadi luar biasa, anak-anak ini sudah menunjukkan prestasi di luar. Ya paling nggak kan seenggaknya kan meskipun di sini tuh kayak malu-malu, tapi kalau waktu di luar itu ternyata prestasinya mulai muncul gitu Pak. Iya, jadi kadang ya awal-awalnya saja barangkali ya, karena kadang biasalah anak-anak ini kadang kalau dikirim keluar itu kurang pede. Iya. Tapi ketika memang kita persiapkan, kita latih dan karyanya juga kita maksimalkan, maka akhirnya mereka berani dan mereka tidak takut untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri gitu. Jadi bahkan sekolah negeri favorit yang ada di Surabaya ataupun di luar kota, ya mereka berani bertanding langsung dengan mereka gitu. Berkat percaya dirinya. Ya. Terus apa pesan Bapak buat siswa atau sekolah yang ada di ekstra EduScience ini? Nah, untuk siswa-siswi Al-Furqan baik yang ada di EduScience Club maupun yang tidak barangkali, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa belajar itu tidak terbatas waktu dan jarak serta tempat gitu ya. Jadi kalian jangan hanya belajar kepada saya. Barangkali di EduScience saya hanya bisa mengajarkan sedikit gitu ya, karena memang waktunya terbatas. Nah, setelah mendapat materi dasar dari saya ataupun guru-guru, maka kalian harus mengeksplorasi. Kalian harus secara mandiri belajar dan mencari ilmu. Karena sekarang ini kan informasi banyak sekali ya. Di internet ada, kemudian di buku-buku juga banyak.
dan banyak hal yang bisa kita ambil dari sana. Jadi belajarlah semaksimal mungkin, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, dan diskusikan materi-materi yang kalian dapatkan dari luar itu ke guru-guru ya. Kadang materi itu sangat banyak dan perlu disaring dan juga perlu didiskusikan dengan guru pembimbing supaya nanti ilmu-ilmu yang diperoleh bisa lebih bermanfaat. Oke, nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya Pak ya tentang Iya. Eduson ini. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu, dan jangan lupa tetap saksikan di channel YouTube kami SMA Al Furqon. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lain waktu kita sambung dengan narasumber-narasumber yang tentunya dan memberi manfaat kita semuanya. Ada pantun nih buat pemirsa. Apabila ada semur dijadikan rendang, diolah menjadi permadani. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.